wabarakatuh. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Baik, Mas William. Alhamdulillah sehat, Bapak Rom, Bu Irma, dan Bapak Ibu Alhamdulillah. yang lain. Kami harap Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat dan semangat, begitu ya Bapak Ibu dalam penulisan papernya Iya, terutama. Baik, Bapak maklum. Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, tidak terasa untuk malam hari ini kita sudah masuk ke sesi setengah dari semua sesi webinar ini, sudah sampai sesi yang keempat. Yang mana kalau di sesi-sesi awal kemarin kita kan baru menyiapkan alatnya, bahannya, materialnya, apa saja yang perlu kita kumpulkan sebelum menulis paper. Nah, malam hari ini nanti kita sudah akan mulai masuk ke dalam sesi yang mulai menghibur Bapak Ibu karena kita sudah akan mulai menulis papernya walaupun dalam bentuk gambar. Nah, namun sebelum itu Bapak Ibu, mungkin dari sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo, sebelum kita masuk ke sesi pada malam hari ini, mungkin kita bisa saling sharing, diskusi. Jika ada kendala dari Bapak Ibu, kita bisa diskusikan sebelum masuk ke materi. Saya Mas mau Oke, menyampaikan. bagaimana, Bapak? Ya, jadi kan saya ganti judul. Oke, Yang judul terakhir ini kan data penelitian S3. oke, Nah, jadi saya baru seolah-olah mulai dari awal. Tapi saya sudah belajar, saya sudah berlangganan Scopus lisensinya sama Grammarly-nya sudah, tapi kok sampai sekarang paketnya belum datang loh. Kan biasanya hanya online itu loh. oke. Dan nanti saya minta tolong untuk breakdown yang apa itu namanya judul itu tadi sudah sampaikan ke Mbak Biwi, judulnya dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, juga berikutnya tujuan dan hasil penelitian. Karena kenapa kan kalau saya mulai dari awal lagi kan untuk memulai memasukkan kata kunci di Scopus kan harus mana yang tepat gitu. Ya itu aja kata-kata metodenya, signifikannya sama objeknya itu yang mana sih? Oke, nah Ya nanti itu. mungkin di WA kan lagi. Ya, suaranya putus-putus, suaranya hilang. Di tempat saya hilang. Halo Mas William, suaranya tidak terdengar. Mungkin karena menggunakan headset ya, atau bisa dicopot terlebih dahulu headsetnya. Ya udah tak lepas. Bukan, untuk Mas William, Bapak. Oke. Oh iya iya, iya. Iya, Mas William. Sudah lebih jelas sekarang Bapak Ibu? Sudah Sudah. lebih jelas. Oke, baik. Tadi sepertinya headset saya yang bermasalah gitu nggih. Baik, Bapak, tadi kendalanya adalah tentang judul begitu ya. Bapak, mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar begitu. Sepertinya ada noise dari luar. Iya. Bapak mohon maaf, itu untuk kabel headphone-nya. Mungkin sedang bermasalah, jadi kurang pas. Kalau memungkinkan bisa dilepas dulu saja, biar tidak ada noise. Oke, apakah sudah terhubung Bapak? Selamat malam Pak Rum, apakah masih terhubung di sini? Mohon maaf Bapak, belum terdengar untuk suaranya.
Nggih. Bagaimana, Bapak? Hmm. Sepertinya ada kendala begitu nih, Bapak. Nah, mungkin em, kalau untuk suara saya masih bisa terdengar, mungkin saya jawab dari yang pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi terkait dengan judul begitu nggih. Terkait dengan judul. Nah, nanti misalkan ada Bapak Ibu di sini juga yang berganti judul begitu. Yang awalnya judulnya kemarin kita sudah membuat judul ini begitu. Nah, kemudian di tengah jalan sepertinya mau ganti judul aja, Mas. Monggo silahkan Bapak Ibu bisa ganti judul. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait judulnya, mungkin terkait keywordnya juga, Bapak Ibu juga bisa tanyakan saja langsung ke kami melalui chat gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk menentukan keyword memang karena keyword itu sangat berpengaruh dalam nanti kita mencari referensi-referensi yang sesuai, maka kita juga perlu membuat keyword itu sebaik-baiknya. Jadi kita cek keyword mana yang lebih populer di Scopus agar bisa lebih banyak mendapatkan referensinya. Ya, ya, ya. Oke, bagaimana Bapak? Apakah sudah bisa terhubung untuk mikrofonnya? Atau mungkin bisa melalui chat saja Bapak kalau misalkan mikrofonnya masih bermasalah. Melalui chat ataupun nanti mungkin bisa saya bantu melalui chat WhatsApp Bapak. Oke. Ini dari Bapak Agus, kalau konsultasi harus melalui grup. Monggo Bapak bisa japri juga bisa. Silakan Bapak Ibu, kalau misalkan mau konsultasi, mau ada yang didiskusikan dengan saya ataupun ke Mbak Biwi, monggo bisa japri saja Bapak Ibu. Jadi memang ada nomor kami di grup WhatsApp dan Bapak Ibu juga bisa langsung japri ataupun bertanya di grup WhatsApp. Walaupun memang kalau misalkan di grup, mohon maaf, mungkin sering tertimbun begitu, nanti bisa langsung japri saja. Oke, dari Bapak saya akan lanjutkan. Baik Bapak, nanti akan kami lanjutkan. Dan nanti silakan Bapak bisa japri saja ke saya ataupun ke Mbak Bibi. Baik, terima kasih. Nah, mungkin Bapak Ibu sedikit informasi tambahan sebelum kita mulai ke sesi yang keempat malam hari ini. Mungkin ini terkait informasi mengenai video record materi nantinya. Bapak Ibu silahkan dapat mengakses video record materi itu melalui link yang sudah kami sematkan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, sepertinya tadi masih ada Bapak Ibu yang mungkin bingung tentang record materinya di mana. Nah, di grup WhatsApp kami sudah menyematkan link di bagian atas grup WhatsApp. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa kunjungi link tersebut yang sudah kami sematkan. Kemudian Bapak Ibu masuk melalui link yang sudah kami kirimkan di grup WhatsApp seperti ini. Nah, nanti untuk video record materi webinar itu akan langsung kami update Bapak Ibu. Jadi linknya masih sama, tetapi akan ada update setiap harinya. Jadi misalkan malam hari ini kita webinar, maka besok juga akan langsung berusaha kami update secepatnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung akses untuk video recordnya melalui link yang sudah kami kirimkan di grup WhatsApp Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti bisa diklik saja di bagian link yang kami sematkan di grup WhatsApp. Gitu nggih Bapak Ibu, mungkin ini tadi sedikit informasi tambahan agar nantinya Bapak Ibu lebih mudah menemukan video record materinya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, karena malam hari ini mungkin akan menjadi malam yang panjang begitu, karena kita sudah mulai menyusun papernya, kita sudah mulai menyusun kerangkanya gitu. Seperti halnya kalau kita membangun rumah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah menyiapkan materialnya apa saja, kita sudah menyiapkan alat-alatnya apa saja. Nah, pada malam hari ini nantinya kita akan mulai membuat sebuah kerangka rumah itu bagaimana, kerangka paper itu bagaimana, menyiapkan
anatomi paper yang baik itu bagaimana agar tidak salah kita menuliskan kalimat yang harusnya ada di research method, apa malah sudah ditulis di introduction. Jadi apa saja yang harus ada di introduction, harus ada di research method, itu semua sudah ada anatominya masing-masing. Nah, maka dari itu, untuk malam hari ini nantinya untuk materi mengenai kerangka anatomi akan dipandu oleh Mbak Biwi di sini, akan membantu Bapak Ibu, akan mendampingi Bapak Ibu dalam penyusunan kerangka anatomi yang baik untuk paper terindeks Scopus itu bagaimana. Mungkin Mbak Biwi sudah bergabung dengan kita di sini. Selamat malam Mbak Biwi. Malam, Mas. Iya, malam Bapak Ibu semuanya. Malam Bu, Baik, Mbak Biwi. Malam hari ini mengenai materi penyusunan paper sesuai dengan anatomi bisa disampaikan materinya sekalian nanti tanya jawab begitu terkait dengan materi malam hari ini. Untuk waktunya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Wiam. Bapak Ibu, ini malam keempat begitu ya, malam keempat yang mana kita akan berdiskusi soal anatomi. Nah, anatomi ini seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Wiam, itu seperti halnya eh, kerangkanya gitu ya. Bangunan pasti harus punya tiang-tiangnya dulu. Maka sekarang kita bahas dulu nih, apa saja tiang apa saja yang harus kita dirikan gitu ya. Tiang apa saja yang harus kita dirikan untuk memperkokoh sebuah paper kita. Nah, Bapak Ibu, nama ini adalah anatomi. Ya, ini adalah teori dari anatomi, sebuah anatomi yang mana Pak Jo mempatenkan begitu ya, anatomi paper framework 7703 framework. Nah, kita bedah nih malam ini. Tulisannya Bapak Ibu, biar nanti ada apa namanya tidak terlalu meluas begitu ya dalam istilahnya kan kita kalau buat artikel itu kita sedang menyiapkan untuk memoles hasil penelitian kita, membuat bagaimana hasil itu bisa dibeli gitu ya, dibeli oleh jurnal lah istilahnya begitu, bisa layak untuk dipublikasikan begitu ya. Nah, dari sini, dari paper tadi, itu Bapak Ibu harus sudah lengkap 7 poin ini. 7 dari kerangka anatomi ini. Nah, kalau kita sampaikan anatominya ketika Bapak Ibu sudah oke, sudah bagus, itu artinya 70% nanti Bapak Ibu artikel penelitiannya itu mudah untuk diselesaikan. Gitu ya. 70% kita harus pahami dulu di bagian anatomi. Kita mulai Bapak Ibu. Ya, kita mulai terlebih dahulu. Pertama nih, Bapak Ibu, di dalam anatomi paper atau nanti di dalam sebuah paper, sebelum Bapak Ibu membuat paper nih, saya berikan masukan bahwa silahkan mulai dulu dengan membuat kerangka. Kerangka itu ibarat sebagai polis line, garis polisinya Bapak Ibu. Tidak meluas gitu ya. Nanti pembicaraannya tidak meluas dan itu memudahkan. Saya nanti, oh di bagian ini saya mau bicara apa, nanti bagian selanjutnya bicara apa. Nah, itu memudahkan Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam anatomi paper itu nantinya Bapak Ibu harus 7 poin ini, 7 unsur ini ada di dalam kerangka maupun di dalam papernya Bapak Ibu. Yang pertama harus yang harus kita mulai adalah bicara soal what is noun. What is a noun itu artinya kita bicara apa namanya pernyataan-pernyataan atau kalimat umum yang kita bicarakan, yang kita sampaikan itu sifatnya positif berkaitan dengan topik penelitian kita. Kalau topik penelitian kita berkaitan dengan marketing performance begitu ya, maka kita bicara dulu marketing performance secara umum. Atau kalau kita bicara pendidikan misalkan, kita mulai dulu pendidikan merupakan sebuah aspek yang penting di negara begitu ya. Nah, itu kan kalimat umum yang sangat umum. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar lah gitu ya. Kalau saya kita nulis pasti Indonesia merupakan bla bla bla. Nah, itu adalah kalimat umum. Namun kalimat umumnya
tidak boleh terlalu jauh dari topik penelitian kita. Langsung mulai dari topik penelitian kita, apa yang mau kita bahas. Gitu ya. Lihat dari judulnya kemarin. Oh, kemarin kalau kita mau bicara soal digital marketing to improve marketing performance, maka kita bisa mulai dari marketing performance dulu. Bicara umumnya dulu gitu kan, performa marketingnya seperti apa secara umum. Jadi kalau umum jangan tiba-tiba bicara ekonomi gitu ya. Ekonomi kan terlalu jauh, tapi langsung fokus pada topik penelitiannya gitu. Bicara umum nomor satu, kemudian nanti mengkerucut what is unknown. Kalau kita bicara umum, pastinya di umum itu ketika kita menggali ada sebuah masalah atau ada sebuah gap. Nah, nanti ini makin mengkerucut nih kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan. Ya, ini gambar segitiga terbalik. Nah, posisi what is unknown itu ada di nomor 2. Dia makin sempit pembahasannya, makin mengkerucut lagi, menyesuaikan dengan masalah-masalah yang kita temukan, gap-gap yang kita temukan, baik secara gap literatur, mungkin ya kita menggali banyak paper, ternyata ada celahnya. Nah, itu celah celah penelitian atau gap itu kita juga sampaikan ternyata eh, marketing performance belum apa misalkan contohnya digital marketing belum banyak dibahas di beberapa paper terdahulu misalkan begitu ya atau dari segi gap teoretikalnya ternyata teori-teori yang sudah ada itu sudah tidak relevan dengan perkembangan masalah saat ini begitu. Dan juga Bapak Ibu bisa sampaikan nanti di bagian what is unknown atau gap tadi. Gap itu sampaikan masalah yang ada Bapak Ibu temukan di lapangan, begitu ya. Jadi ada 3 nanti, bisa 3 ya Bapak Ibu. Dari literaturnya, kemudian dari theoreticalnya, kemudian ada dari masalah di lapangannya. Itu boleh nanti disampaikan di dalam gap, gitu. Nah, kemudian dikerucutkan dari sebuah masalah, maka kita hadirkan pada bagian how and why. Kita menghadirkan penelitian kita untuk menjawab masalah tersebut. Bagaimana caranya? Nah, itu bagaimana urgensinya. Maka bagaimana itu kita terangkan di dalam urgensi penelitiannya. Maka untuk menjawab masalah pada bla 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 diperlukan sebagai titik-titik begitu ya istilahnya. Kemudian kita terangkan mengapa gitu ya. Kita harus jelaskan mengapa itu hadir, mengapa sebuah penelitian kita harus hadir untuk menjawab sebuah masalah tersebut. Kita sampaikan solusinya gitu karena penelitian ini mampu memberikan solusi dengan bla 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 gitu. Kemudian didukung nanti tujuan penelitiannya. Nah, di bagian how and why tadi di bagian how and why tadi ini memang sangat mengkerucut, sangat sempit karena kita sudah menghadirkan dari apa namanya? Judul penelitian kita luar kebaharuan risetnya kita tampilkan, novelty-nya kita tampilkan di sini. Kita hadir gitu ya. Di dalam nomor 3 itu penelitian kita hadir untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada di nomor 2 tadi gitu. Dengan bagaimana gitu ya, bagaimana caranya, kemudian solusinya, urgensi, solusi, dan tujuannya seperti apa. Nanti ada 3 itu. Biasanya itu kalau Bapak Ibu letakkan di bagian introduction, itu ada di paling akhir. Nah, what is noun, unknown, dan how and why ini ketiganya harus ada di dalam introduction-nya Bapak Ibu. Gitu. Bicara umumnya dulu, umumnya soal marketing performance, misalkan. Kemudian hubungkan, ternyata marketing performance itu banyak kendalanya, banyak masalahnya, banyak yang belum dikaji, begitu ya. Itu masuk di dalam what is unknown. Nah, ketika banyak masalah tadi, penelitian kita hadir gitu ya, penelitian yang Bapak Ibu hadir untuk menjawab atau memberikan solusi gitu. Berarti bagaimana tadi, how and why tadi itu diletakkan, Bapak Ibu sebutkan untuk urgensi risetnya, kemudian solusinya, tujuan penelitiannya, itu nanti di situ.
Tadi introduction jelas begitu. Terus kemudian harus langsung fokus pada topik penelitiannya. Tidak boleh terlalu meluas gitu ya. Kalau kenapa? Karena ini artikel Bapak Ibu. Introduction itu usahakan nanti kalau membuat paper ya, itu cukup 1 sampai 1,5 halaman sudah cukup. Jangan terlalu bertele-tele. Gitu ya. Jangan bicara dari ekonomi, langsung bicara mungkin dari marketing performance begitu. Kalau mau nyinggung ekonomi mungkin dihubungkan saja sedikit. Nah, itu contoh saja Bapak Ibu. Tapi di dalam kerangka atau di dalam papernya nanti Bapak Ibu, introduction itu harus hadir 3 poin. What is noun, unknown, dan how and why. 3 ini. Lalu kemudian nomor empat di tengah-tengah ini ya, metode penelitian. Metode penelitian isinya nanti itu Bapak Ibu menyajikan tuh harus secara detail menyajikan pendekatan penelitiannya seperti apa. Kalau Bapak Ibu punya kualitatif, kuantitatif, atau mixed method, boleh dihadirkan di sana. Tuliskan di situ ya, pendekatannya jelas. Lalu populasi sampel atau narasumber atau key informantnya tampilkan di situ. Instrumen gitu ya, instrumen prosedur penelitian sampai nanti di tahap analisa data Bapak Ibu. Analisa data Bapak Ibu menggunakan contohnya SAMPLS, SPSS, kemudian ada yang lain mungkin ya. Ah, Alat-alat yang digunakan itu juga disampaikan gitu ya, atau misalnya masih triangulasi data gitu, tuliskan di dalam metode penelitian. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti masuk ke poin result. Coba kita turun. Nah, nanti result, discussion, conclusion itu tampilannya seperti segitiga biasa, bukan segitiga terbalik lagi. Kenapa? Karena di result tadi kita menyajikan hasil penelitiannya Bapak Ibu. Result ini, what the result did you get? Ini Bapak Ibu menerangkan apa hasil penelitian yang sudah didapatkan. Yang kemudian nanti diberikan interpretasi atau dijelaskan di dalam discussion gitu ya, dijelaskan lebih detail di bagian discussion dan juga ditekankan bagaimana hasil penelitiannya Bapak Ibu mampu menjawab gap. Itu discussion. Nah, discussion nanti itu di sini ada polis lainnya lagi, ada garisnya. Bapak Ibu discussion itu tidak hanya sebatas memberikan interpretasi atau menjelaskan lebih detail result gitu ya, tetapi discussion itu harus juga menjawab permasalahan sehingga result discussion itu akan terhubung dengan nomor 2 Bapak Ibu di sini. 56 ini, 56 ini dia harus mampu menjawab permasalahan, menjawab gap gitu. Kalau kita bicara gap di lapangan ternyata masih banyak lingkungan yang rusak gitu ya. Maka di nomor 5 kan hasil penelitiannya. Nomor 6, Bapak Ibu tekankan bahwa hasil penelitian ini mampu memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Contohnya simpelnya seperti itu, Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi 56 tadi, 5 itu adalah hasil penelitiannya Bapak Ibu. Kemudian dari hasil itu diinterpretasikan dan juga menjawab bagaimana hasil itu mampu menjawab permasalahan. Begitu ya. Itu 56. Kemudian conclusion. Nomor 7, Bapak Ibu. Nomor 7. Maka di sini tergambarkan sangat luas. Nomor 7 itu artinya conclusion itu Bapak Ibu menekankan bahwa menyimpulkan bahwa penelitian ini sudah mampu menjawab tujuan penelitian. Dan ditekankan tuh beberapa eh, apa ringkasan dari hasil, kemudian hasil discussion-nya gitu ya. Ringkasan, bukan mengulang ya. Bukti-buktinya disampaikan. Selanjutnya, nanti di conclusion itu kita juga menekankan yang namanya kontribusi penelitian. Sekarang nih Bapak Ibu kontribusi penelitian ini sangat harus disampaikan begitu ya, akan makin dilirik lah istilahnya sehingga penelitiannya Bapak Ibu ditampilkan itu kontribusi secara teoritisnya, secara praktiknya itu dihadirkan di sana.
limitation tadi Bapak Ibu, itu boleh ditampilkan di dalam papernya Bapak Ibu, keterbatasan penelitian. Namun kalau keterbatasan penelitian malah menurunkan kualitas dari papernya Bapak Ibu, itu lebih baiknya mungkin bisa diganti dengan bahasa yang lebih halus, istilahnya future research, begitu ya. Habis Penelitian ke itu, penelitian ke habis tadi. depan itu memungkinkan Malam untuk kan? Habis kan? misalkan untuk melakukan hasil penelitian lebih kompleks, misalkan seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini gitu ya, coba kita lihat lagi. Jadi kalau saya simpulkan bahwa nanti di dalam membuat paper mulai dulu dari kerangka. Kalau Bapak Ibu sudah punya draft papernya, Mbak, saya sudah punya draft. Coba tarik dulu ke belakang. Bapak Ibu silahkan tarik dulu breakdown kembali menggunakan anatomi gitu ya. 7 komponen ini apakah sudah hadir di dalam papernya Bapak Ibu atau belum? Nah, ini yang memudahkan ya bagi Bapak Ibu yang belum punya paper, ini menjadi kerangka untuk memulai menulis paper. Tapi kalau sudah punya draft paper, ini menjadi kerangka untuk mengevaluasi papernya Bapak Ibu apakah sudah layak atau belum. Gitu. Apakah sudah mengikuti 7 komponen ini? Sudah tergambarkan dari umum ke khusus segitiga terbalik ini, piramida terbalik lah istilahnya, eh, sudah menggambarkan jam pasir ini atau belum? Nah, itu silahkan dievaluasi begitu ya melalui kerangka. Siapa tahu, oh ternyata gap saya kekurangan. Oh ternyata discussion-nya itu ternyata belum menekankan pada untuk menjawab hasil gitu ya. Nah, itu bisa menjadi bahan evaluasinya. Itu boleh Bapak Ibu. Jadi itu kalau sudah punya draft, silahkan tarik mundur sebentar gitu ya. Breakdown nanti satu persatu. Contohnya, kami nanti punya contoh Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Saya share dulu. Nanti, ini template kerangka. Template kerangka ini silahkan Bapak Ibu nanti mulai isi gitu ya. Mulai isi, harapannya ini bisa menjadi PR-nya Bapak Ibu. Jadi setelah ini, malam ini silahkan nanti dimulai dikerjakan anatominya. Gitu. Halaman depan itu nanti akan langsung dihadapkan pada abstrak. Namun Bapak Ibu, abstrak ini nggak usah dikerjakan di awal. Karena abstrak itu kan biasanya di akhir ya, suka berubah-ubah kadang gitu ya. Ternyata di awal kita nulis abstrak gitu, ternyata eh, di akhir beda lagi isinya gitu. Nah, itu silahkan lebih baiknya dikerjakan di akhir saja. Yang penting adalah di dalam penulisan abstrak yang harus kita tekankan, kita harus punya komponen ini, Bapak Ibu. Dan juga nggak usah terlalu panjang. Kenapa? Karena abstrak itu kan sangat terbatas ya. 100 sampai 250, mungkin maksimal ada yang 300 lah, Bapak Ibu. Tapi harapannya di range itu aja. Kalau Bapak Ibu bisa stabilnya di range 200 saja. 200 itu sudah cukup, Bapak Ibu. Nah, komponennya adalah Bapak Ibu mulai dari background of the research. Background of the research itu 1 sampai 2 kalimat. Kalimat pertama bicara soal umum, kalimat kedua bicara masalah gitu. Sudah 2 poin saja, 2 kalimat dihadirkan. Kemudian masuk dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa gitu. Baru metode penelitian. Satu, ini metode penelitian berapa nih? 3 sampai 4 kalimat. Kenapa? Karena memang harus disajikan secara detail gitu ya. Biasanya kan ada partisipannya, kayak informannya, sampelnya dan situ. Sorry, sampaikan gitu ya 3 sampai 4 kalimat. Lanjut, principal result Bapak Ibu. Oh, apakah ini share screen saya tidak nampak Bapak Ibu? Apakah sudah Terlihat, Bu. nampak? Ada. Oh, ada. Baik, baik. Ya. Mungkin Pak Rom, mungkin karena gangguan sinyal juga bisa jadi ya Bapak ya. Mungkin bisa berpindah posisi biar tidak ada gangguan sinyal. Ya, semoga ini Bapak Ibu di tempat yang lain juga bisa terlihat. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ada metode Bapak Ibu. Ada metode 3 sampai 4 kalimat, kemudian masuk ke principal result. Ini nih yang biasanya Bapak Ibu kadang suka
tidak tegas menyampaikan hasil penelitiannya. Apalagi kalau Bapak Ibu membuatnya menggunakan AI begitu ya. Kadang AI itu tidak menyampaikan secara tegas hasil penelitiannya, hanya menyampaikan bahwa meningkatkan dengan bla 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 gitu. Principal result itu harus disampaikan tegas. Kalau ada nilai signifikansinya, berapa nilainya harus sampaikan di situ, Bapak Ibu. Kalau itu nanti kualitatif, berarti dia harus menggambarkan, mengambil kesimpulan kualitatifnya seperti apa, gitu. Harus tegas di situ. Jadi tidak ngambang gitu. Kalau memang ada Bapak Ibu menyebutkan bahwa penelitian ini ternyata mampu meningkatkan, berapa nilai peningkatannya, nilai signifikansinya berapa, itu disebutkan gitu. Jadi sudah ada hasil bukti nyatanya gitu ya. Nah, kemudian baru disampaikan mayor conclusion-nya. Secara kesimpulannya seperti apa? Tambahkan kontribusi penelitian. Cukup satu kalimat saja. Begitu Bapak Ibu. Jadi abstrak singkat aja. Itu nanti kerjakan di akhir. Pokoknya abstrak ini dilewati dulu di kerangka. Ya. Kita masuk ke dalam body of paper, Bapak Ibu. Nah, ini yang mulai Bapak Ibu kerjakan gitu. Setelah ini, begitu ya. Isi mulai dari judul penelitiannya yang sudah MSO, Method Significant Object, boleh SMO boleh. Nah, kemudian ada keyword. Keyword 1 sampai 5 kalimat. Sudah mulai difilter. Kalau kemarin Bapak Ibu membuat keyword itu banyak begitu ya. Nah, makanya sekarang silahkan difilter lagi keywordnya. Keyword-keyword itu sampaikan variabel-variabelnya saja, Bapak Ibu. Kalau ada kata improving, kemudian apa namanya meningkatkan effectiveness, kemudian yang lain lah pokoknya yang ada, hanya kata kerja biasa, itu tidak harus tidak usah disampaikan dalam keyword. Langsung saja, misalnya keyword itu digital marketing, marketing performance, kemudian mobile marketing. Nah, itu kan variabel-variabel atau kata kunci yang sering banyak kita sebutkan di dalam paper, yang memberikan nilai signifikansinya, yang berpengaruh terhadap penelitian kita. Begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada kata-kata improving dan sebagainya, itu nggak usah ditampilkan di dalam keyword, gitu ya. Masuk di dalam body of paper-nya. Ya, body of paper-nya, karena tadi ada beberapa slide muncul namun terlalu... Oh ya, ya Bapak, nanti akan kita share Bapak Ibu. Nanti yang kita share ini langsung pada file Word-nya, begitu ya. Karena isinya sama Bapak Ibu. Itu. Jadi itu hanya menggambarkan saja, tapi kita akan sampaikan langsung untuk bisa Bapak Ibu praktek, begitu. Kita jelaskan ulang gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu judul sama keyword disampaikan. Kemudian kita masuk ke komponen introduction. Komponen introduction kita tekankan isinya adalah what is noun, what is a noun, dan how and why, Bapak Ibu. Nah, di sini kita sampaikan bahwa what is known tadi itu bicara pernyataan-pernyataan umum yang positif, yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Begitu. Our understanding of the world. Orang sudah paham, orang sudah mengetahui kalimat tersebut sehingga tidak ada perdebatan soal pernyataan itu ya. Jadi ada pernyataan umum dulu, pengantarnya dulu begitu ya. Kemudian kalau di kerangka ini nanti Bapak Ibu silahkan buat dalam 4 sampai 5 kalimat saja. Kalimatnya singkat saja, Bapak Ibu, tapi jangan terlalu singkat. Singkat tapi jelas begitu ya. SPOK-nya jelas gitu. Digital marketing merupakan bla 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 misalkan gitu ya. Nah, itu 4 sampai kalimat saja begitu. Kemudian dari pernyataan umum tadi, nanti penulisannya Bapak Ibu dari umum ke khusus. Berarti semakin ke bawah itu berarti fokusnya kepada kebaharuan research yang akan kita tawarkan gitu. What is a noun? Masuk ke dalam masalahnya.
Masalah-masalah yang kita temukan, baik tadi secara literatur, atau secara perdebatan teoretikal, atau nanti secara di lapangannya gitu ya, masalah-masalah yang ditemukan, yang menjadi dasar masuknya penelitian Bapak Ibu, menjadi dasar penelitian Bapak Ibu harus dilakukan gitu ya. Nah, itu sebutkan 4 sampai ke 5 kalimat Bapak Ibu. Sama nanti 4 sampai 5 kalimat. Kemudian turun ke bawah, makin mengkerucut pada bagian how and why. Dari masalah ini, bagaimana menjawabnya, maka bagaimana dan mengapa. Should we fill the gap? Kita sampaikan rasionalnya, urgensinya. Kenapa penelitian ini, mengapa, sorry, penelitian ini penting karena apa? Kenapa, seberapa penting penelitian kita itu hadir? Maka kita sampaikan penelitian ini penting karena sebagai jembatan solusi dalam menyelesaikan bla bla bla. Secara umum seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana solusinya? Bagaimana kebaharuan research yang ditawarkan? Kita sebutkan di nomor dua. Kita tekankan dari pentingnya tadi, sehingga eh, solusi yang akan ditawarkan, bla bla bla, yang menjadi kebaharuan riset. Gitu. Itu bisa, Bapak Ibu. Lanjut ke poin ke berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini nantinya Bapak Ibu, tujuan penelitian itu harus selaras dengan judul, harus selaras dengan kesimpulan, conclusion. Saya sering mendapati Bapak Ibu karena sering mungkin dibuatkan oleh AI begitu ya, sehingga judul itu tidak relevan dengan, sorry, tujuan research itu tidak relevan dengan judul. Misalkan judulnya adalah pengembangan model bla bla bla, tapi judulnya adalah mengevaluasi model. Kan berbeda. Berbeda nanti eh, apa namanya? Arah resultnya kan berbeda. Kalau pengembangan model berarti nanti yang kita sajikan bagaimana proses pengembangannya. Tapi kalau evaluasi begitu ya kan hasilnya berbeda. Penggunaan evaluasi yang modelnya sudah ada, tinggal dilihat evaluasi pro pra dan post testnya gitu. Nah, selanjutnya masuk ke dalam research method, Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan. Tuliskan pendekatan penelitian Bapak Ibu pakai apa? Kualitatif, kuantitatif gitu ya. Populasi and sampelnya, respon respondennya berapa? Di mana Bapak Ibu penelitian? Nah, di mana ini yang kemarin Bapak Ibu kalau penelitiannya eh, ada di wilayah tertentu begitu ya, kemudian diberikan rekomendasi lokasinya, jangan nggak usah disampaikan di judul, lokasinya masukkan dalam metode. Nah, itu nanti disampaikan dalam metode penelitian. Kecuali kalau lokasi itu menjadi kebaharuan risetnya, Bapak Ibu. Penelitian kebaharuan risetnya adalah mampu menyelesaikan masalah melalui diri wilayah tersebut, gitu ya. Wilayah tersebut itu menjadi sebuah kebaharuan riset yang harus ditampilkan di dalam judul. Itu boleh kita sampaikan ke judul. Tapi kalau tidak begitu berpengaruh gitu ya, istilahnya wilayah itu hanya sebagai lokasi penelitian sampel pada wilayah tertentu, maka sampaikan di dalam metode penelitian saja. Kemudian instrumen prosedur penelitian ada wawancara, observasi. Kalau Bapak Ibu kualitatif ya, kualitatif wawancara observasi. Kalau kuantitatif mungkin angket dan sebagainya. Itu. Nanti jangan Bapak Ibu juga harus menekankan gini ya. Kalau Bapak Ibu bicara kualitatif, pendekatannya kualitatif, melakukan wawancara, instrumen dan sebagainya, nanti di bagian hasil result itu kan berarti belum tentu disampaikan dalam bentuk kuantitatif. Kadang ada yang Bapak Ibu menyampaikan 70% masyarakat menyatakan persetujuan. Nah, kata 70% itu harus dibuktikan Bapak Ibu.
Dapatnya dari mana gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu olah ya, analisanya menggunakan analisa kuantitatif, maka harus disampaikan di dalam metode penelitian. Jangan sampai analisa datanya adalah triangulasi data, tapi resultnya Bapak Ibu sampaikan dalam bentuk prosentase gitu. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Data ini digambarkan atau dihasilkan dari proses metode seperti apa. Nah, sehingga Bapak Ibu silahkan harus rincikan dengan benar metode penelitiannya gitu. Yang tahu metode penelitian itu Bapak Ibu ya, gitu. Kemudian lanjut ke dalam result, Bapak Ibu. What the result did you get? Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari hasil penelitiannya? Gitu ya. Hasil penelitian itu bisa berupa hasil wawancara, observasi dalam bentuk narasi saja. Di kerangka itu nanti sebutkannya tidak usah menyampaikan menempelkan tabelnya, tidak usah menempelkan gambarnya. Kalau kerangka ya, kalau anatomi. Hanya cukup menerangkan saja hasil wawancara dari key informer pertama atau mungkin tabel 1. Misalkan Bapak Ibu menganalisanya, misalkan Bapak Ibu menganalisanya menggunakan analisa langsung bentuk tabel gitu ya, mengklasifikasikan dalam bentuk tabel. Maka tabel 1 tentang hasil olahan apa gitu atau tematiknya begitu. Ya, nanti mengikuti dari hasil penelitian Bapak Ibu. Gambar 5 tentang apa? Judul dari eh, apa namanya? Judul dari penelitiannya. Judul dari hasil penelitiannya Bapak Ibu. Judul gambarnya misalkan, judul gambarnya sorry, judul gambar atau judul tabel gitu. Masuk ke dalam discussion Bapak Ibu. Nah, discussion tadi yang kita tekankan, discussion itu Bapak Ibu menginterpretasikan atau menjelaskan secara lebih detail hasil penelitiannya, dan namun harus menjawab pada gap penelitian begitu. Sehingga kalau dia menjawab gap penelitian, maka Bapak Ibu nanti tempelkan gap 1 sampai gap 5 begitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu jawab di sini. Gitu. Sehingga nanti gap sama discussion itu harus selaras Bapak Ibu. Masalah pertama, misalkan berkaitan dengan masalah gap literatur, maka Bapak Ibu jawab di sini. Hasil penelitian yang sudah dilakukan itu sudah atau mampu mengisi kekosongan literatur gitu yang berkaitan dengan bla bla bla. Itu kan jawabannya. Tapi didasari pada hasil penelitiannya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar menjawab gap, tapi sudah harus ditekankan pada hasil penelitiannya Bapak Ibu. Lanjut, setelah kita menyampaikan discussion, kita sampaikan conclusion. Nah, conclusion ini nanti Bapak Ibu harus menjawab tujuan dari research-nya Bapak Ibu. Bukan mengulang. Bukan Bapak Ibu menyampaikan penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah bla bla bla. Bukan. Tapi sudah menyampaikan jawabannya. Kalau penelitiannya sudah mampu, istilahnya penelitian ini telah mampu memberikan peningkatan. Nah, itu kan jawaban yang didukung dengan hasilnya. Dengan hasil sebagai berikut, bla bla bla, gitu kan. Dari penelitian ini, kontribusinya, manfaat risetnya itu bisa secara teoritis dan praktek. Secara teoritis apa, prakteknya apa, gitu. Kalau ada limitasi boleh tambahkan. Kalau enggak, ganti future research. Itu boleh. Itu opsional, Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan Bapak Ibu isi di dalam body of paper, gitu ya. Kerangka. Namanya kerangka itu tidak berparagraf, Bapak Ibu. Hanya poin-poin kalimat. Kalimat-kalimat singkat, tapi jangan terlalu singkat ya. Misalkan, oh, cuman bicara soal pendidikan gitu. Kemudian yang kedua bicara soal apa namanya performa misalnya. Bukan, tapi kalimat singkat. Anggaplah ini menjadi kalimat pokok dalam membuat paragraf gitu ya. Anggaplah seperti itu. Jadi kalimat singkat saja yang berbicara soal what is noun.
dari umum ke khusus. Misalkan tadi digital marketing to improve marketing performance, berarti bicara dulu marketing performance-nya. Kemudian bicara soal bagaimana dukungan marketing performance yang sudah ada, kemudian hubungkan dengan dunia digitalnya. Lahirlah digital marketing, kayak gitu kan menurun nanti prosesnya. Gitu ya, dari umum ke khusus. Kalau result berarti khusus ke umum. Result, discussion, conclusion itu dari khusus ke umum. Begitu Bapak Ibu. Contohnya, biar nanti Bapak Ibu nggak bingung. Contohnya itu ada di sini. Bapak Ibu nanti kita share juga. Jadi silakan diisi ya kalau ini. Nah, ini contohnya. Nah, kalau ini kayaknya bicara soal teknologi pendidikan kalau tidak salah. Nah, what is now? Bicara soal di era modern ini, teknologi telah menjadi penting dalam kehidupan salah satunya aspek pendidikan. Nah, ini langsung spesifik dia menghantarkan kepada topik penelitiannya. Karena tadi bicara soal teknologi pendidikan, langsung teknologi yang disambungin ke pendidikan. Terus kemudian dihubungkan lagi transformasi digital memungkinkan proses pembelajaran langsung efektif. Jadi langsung fokus pada topik penelitiannya. Jangan terlalu meluas, Bapak Ibu. Jangan terlalu bercerita panjang gitu ya. Singkat-singkat saja poin fokus pada topik penelitiannya. Masalah, masalah coba. Meskipun banyak institusi telah mengadopsi, tapi masih masih menjadi tantangan karena belum efektif. Atau tidak semua pendidikan, semua pendidik dan pelajar memiliki keterampilan yang sama. Ini kan masalah gitu ya. Ditemukan di lapangan, tidak semua gitu. Nah, kata tidak semua kan menggambarkan apa namanya? Bukan semuanya gitu ya, belum mampu gitu, pendidikan belum mampu, bla bla bla. Nah, itu. Nah, kata-kata negatif yang Bapak Ibu sampaikan di dalam gap. Kemudian how and why, masalahnya urgensinya. Penelitian ini penting karena transformasi digital yang belum sempurna itu belum belum sepenuhnya berhasil membentuk paradigma. Sehingga penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam menerapkan transformasi digital. Kita hadir itu penelitian kita gitu kan. Tujuannya apa? Menciptakan paradigma pembelajaran yang baru yang mendukung adaptif bla 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 gitu. Metode juga sama, ini jelas kuantitatif, populasi sampelnya, populasinya berapa, sampelnya berapa nanti sampaikan Bapak Ibu. Instrumen, data analisa data, hasil wawancaranya singkat kayak gini aja, hasil wawancara tabel 1. Nah, ini berikan penjelasnya. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa, nah ini agak kesalahan nih, 70% responden. Ada angka kuantitatif ini maka harus didukung, oh sebentar, oh sorry, ini karena metodenya penelitian kuantitatif, maka bisa nih, bisa eh, mungkin ini mix metodenya ada kesalahan di sini. Hasil wawancara yang diolah menjadi hasil kuantitatif sehingga muncul 70%. Nah, ini harus berhubungan Bapak Ibu hasil penelitiannya gitu dengan metode penelitian yang digunakan. Dokumentasi gambarnya juga sama. Discussion tadi ini masalah karena masih menjadi tantangan. Nah, jawablah eh, tantangannya seperti apa itu berkaitan dengan perbedaan dan kesiapan kampus. Begitu kita membreakdown tantangannya apa. Kemudian tidak semua pendidikan memiliki keterampilan, maka perlu adanya program pelatihan yang lebih intensif, bla bla bla. Kemudian masuk ke dalam conclusion. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu kan sudah menjawab tujuan penelitiannya. Dukungan nanti dukungan dari hasil penelitian itu. Kemudian kontribusinya, kontribusi secara literatur maupun secara praktik. Begitu Bapak Ibu. Nanti ini kerangka akan kita kirimkan. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan mulai mengerjakan. Kalau sudah dikerjakan, jangan hanya disimpan saja, tapi bisa didiskusikan ke kami, gitu ya. Silahkan bisa dikirimkan ke kami di Japri, boleh
atau mau group by group juga boleh. Nah, nanti kita akan diskusikan. Kita akan lihat dan kita akan berikan masukan apakah kerangkanya Bapak Ibu sudah oke atau belum, begitu ya. Nah, itu sudah mulai dikerjakan Bapak Ibu. Kalau memang sudah punya, silahkan ditarik mundur. Sudah oke belum nih kalimat? Sudah ada nggak paper di dalam draft papernya Bapak Ibu? Sudah ada bicara soal eh, gap-nya, bicara soal what is noun-nya, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, nanti kita akan masuk ke proses diskusi. Ini Pak Basri sudah bertanya nih. Monggo Pak Basri. Ya, terima kasih Mbak. Oke, Bapak. Yang saya mau tanyakan, sebagaimana disampaikan Pak siapa beliau mengenai perannya tuyul dari Ah, bagaimana kira-kira perannya tuyul di sini, Mbak? Pak, oke, Pak Jo ya dimaksudkan ya. Ya, Pak Jo, ya, ya betul. Ya, Pak Jul. tuyul itu boleh Bapak silahkan digunakan. Misalkan suruh membantu membuatkan. Namun, sebenarnya saran kami adalah kalau membuat kerangka itu lebih baiknya manual dulu. Manual. Kenapa? Karena kerangka itu kita bisa melihat arah berpikirnya Bapak. Jadi, oh arah pemikirnya peneliti itu mau kemana gitu ya. Nah, itu belum bisa sebenarnya bisa dibaca oleh ChatGPT, tapi mungkin kurang pintar. Karena sebenarnya yang pintar adalah kita gitu. Kita yang harus mampu mengarahkan begitu ya. Nah, jadi lebih baiknya kalau membuat kerangka boleh kita, apa namanya langsung murni dari pemikiran kita sendiri dulu, kita arahnya mau seperti apa. Kalau mau pakai AI, mau pakai tuyul gitu ya, mau pakai ChatGPT silahkan. Tapi jangan diserap mentah-mentah. Jangan di copy paste langsung. Dalami dulu, pahami, filter boleh dipastekan, baru boleh dipastekan. Kalau Bapak langsung mentah-mentah gitu ya, minta buatkan pernyataan umum gitu. Terus kemudian di copy paste, ternyata nggak nyambung dengan tulisan atau dengan papernya Bapak. Nah, itu nanti malah eh, akan kewalahan sendiri nanti Bapak Basri ketika menulis paper gitu. Jadi boleh dikombinasikan, mau misalkan dibantu, oh saya pengen kalimatnya seperti ini, gimana sih kalimatnya gitu. Boleh dimintakan ke AI. Tapi alangkah baiknya kalau kerangka itu langsung murni dari pikiran dari peneliti dulu. Kita kayak nulis coret-coretan aja gitu, Mbak. Oh, ini penelitian saya mau bicara apa? Saya mau bicara apa aja sih di dalam tulisan saya, begitu. Yang tahu itu kan peneliti. Kalau Bapak nanti manut saja kepada AI, nanti Bapak kebingungan sendiri, begitu. Apalagi nanti nggak relevan dengan hasil penelitian Bapak. Begitu Pak Basri. Jadi boleh dikombinasikan, tapi lebih baiknya ditekankan adalah masuk kalau kerangka itu dimulai dari fokus berpikirnya kita dulu, begitu. Nanti kalau baru ketika Bapak sudah masuk ke penulisan begitu ya, masuk dibantu gitu dengan tuyul itu boleh begitu Pak Basri. Bagaimana Pak Basri? Ya, Mbak. Jadi apa namanya? Eh, di awal itu nanti kan di introduction kan ada beberapa mungkin penelitian lalu-lalu yang harus kita kutip. Nanti Nah, bagaimana? kalau kerangka itu nggak usah pakai kutip-kutipan dulu. Kerangka itu murni dari kalimat Bapak. Jadi tidak mengutip penulis orang lain. Jadi kalau mengkutip itu nanti pakai digital writing besok. Pertemuan besok pakai digital writing. Kalau sekarang itu karena membuat policy line, ya, membuat polis lain gitu ya, membuat garis batas tulisan, maka itu fokusnya kita tulis apa namanya, kita buat dulu sendiri, nggak pakai citasi, nggak pakai mengambil dari penulisan atau penelitian terdahulu begitu Pak Basri. Begitu Pak Basri? Ya. Jadi tadi yang diterangkan tabel-tabel itu sudah masuk, itu termasuk rangka ya, Mbak? Iya, itu Oh kerangka iya. Bapak. Jadi Bapak nulisnya nanti di situ dulu. Oke Bapak? Oke, makasih Mbak. Makasih. Sama-sama, baik. Nanti bisa dicoba ya. Oke, terus kemudian ini menjawab pertanyaan dari sebentar, Bapak Agus. Untuk ya nanti untuk anatomi akan kita sharekan Bapak.
Kemudian untuk yang what is unknown, apakah kita sebutkan semua peluang gap yang ada, baru kita sampaikan fokus gap yang kita inginkan, atau satu gap kemudian kita jelaskan secara rinci? Boleh beberapa dulu, Bapak. Ini yang dimaksudkan mungkin peluang gap itu maksudnya tadi ya dari misalkan gap literatur, gap theoretical, gap lapangan gitu ya maksudnya Bapak. Betul. Iya, kita sebutkan dulu semua. Kita sebutkan dulu semuanya gap-gap yang Bapak temukan. Oh, mungkin gapnya dari literatur sebutkan. Misalkan belum banyak penelitian yang membahas soal aspek ini dari dari sudut pandang apa begitu. Kemudian yang kedua dari sisi lapangannya, gitu dari sisi lapangan memang ternyata banyak masalah yang terjadi gitu ya, sehingga nanti ini menjadi dasar peluang untuk diselesaikan dengan melalui penelitian Bapak gitu. Gitu. Nanti kalau untuk dirincikan secara jelas itu masuk proses digital writing. Itu besok. Gitu ya. Sekarang memang kita harus membuat kerangka dulu. Bapak Ibu mungkin biasanya nulis paper, udah nulis paper aja, nggak ada kerangkanya. Tapi kalau kita dari Rumah Scopus, kita menekankan Bapak Ibu silahkan mulai dari kerangka. Atau dari anatomi paper 703 framework. Nah, itu yang akan membantu memberikan polis lain. Bapak Ibu nanti biar nggak terlalu panjang lebar nanti bercerita di dalam papernya. Fokus jelas gitu. Oke, oke Ibu. Misalkan judul artikel saya Mineralogical Characteristics, kira-kira di bagian no, and no, saya mulai dari mana? Kan Mineralogical Characteristic of Stone to Paddy Field Soil Property. Oh ini, coba sebentar. Oke, mulai dari mananya? Nah, ini kita bisa jelaskan. Dan dampaknya terhadap sifat tanah. Nah, ini bisa nih terhadap sifat tanah sawah gitu ya. Nah, mungkin kita bicara dulu dari tanah sawah secara umum gitu. Kemudian hubungkan, baru kita bicara soal karakteristiknya. Baru nanti terakhir kita bicara soal karakteristik mineralogi lumpur dan singgung itu dampaknya. Nah, itu nanti kalau misalkan what is unknown, itu kita bisa singgung, ya, kita bisa sampaikan. Ternyata belum banyak penelitian, misalkan belum banyak penelitian yang mengkaji soal karakteristik mineralogi lumpur. Itu pada kemudian atau dampaknya begitu ya, itu bisa disinggung. Bisa disampaikan Bu, sifat-sifat tanahnya mulai dari dulu secara umumnya dulu eh apa namanya sisi sawahnya atau sisi tanah sawahnya baru nanti mengkerucut ke karakteristik mineraloginya begitu Ibu. Ya, what is known itu berarti pendapat pribadi dari baca-baca literatur tiba-tiba hasil diskusi. Ya, boleh Bapak. What is known itu istilahnya kita menjabarkan pernyataan positif dari topik penelitian kita. Gitu. Kalau misalkan tadi punya Ibu Ida, berarti kita bicara dulu dengan soil properties gitu. Soil propertiesnya seperti apa, gambaran umumnya, singkat kalimat singkat saja yang mana orang itu sudah banyak tahu. Orang banyak tahu dan itu tidak didebat gitu. Boleh kalau misalkan mau baca literatur, boleh. Mau ngambil dari ChatGPT, boleh. Begitu boleh, Bapak. Gitu. Tapi alangkah baiknya memang dari pemikiran kita dulu gitu. Kita mau bicara apa. Dari paper review terdapat dualisme hasil penelitian, ada yang berdampak, ada yang berdampak. Apakah merupakan gap penelitian? Bisa saja Ibu gitu. Misalkan bias dualisme tadi. Dualisme itu bisa kita singgung dari sisi gapnya. Ternyata ada beberapa perspektif yang belum terlihat, mungkin dari sisi negatif. Itu bisa kita singgung ke dalam eh, sisi gapnya begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Boleh ini ditanyakan atau masih kebingungan dari penjelasan saya, Bapak Ibu? Boleh untuk menyampaikan. Jadi boleh Bisa tampilkan kembali kerangkanya, Mbak. Oh, boleh.
Bentar. Kerangka, kerangka ini. Oke, siap. Sudah terlihat ya, Bapak? Bapak Sylvester ya tadi ya? Yang mana, Bapak? Ya, Bu. Halo, Eh, Bu. Body of paper. oh, siapa yang tadi yang... Ya, bukan saya, tapi saya oh, ada kesempatan juga. oh ya, sebentar ya, Pak. Pak Iya, iya. Basri ya tadi ya? Oke, Pak Basri gimana? Kerangka body of papernya. Oh ya, body of paper, Bapak. Ya, di sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan soal body of paper, Bapak? Biasanya setiap, misalnya kalimat satu ini. Kalimat berarti terdiri berapa kata. Itu biasanya berapa kata biasanya, Mbak? Oh, kali di sini tidak ada Iya. batasan berapa katanya sih, Bapak. Karena kalimat singkat saja. Jadi yang penting SPOK-nya jelas begitu. SPOK. Ya, kalau dibatasi kata nanti Bapak pusing sendiri. Bingung nanti kalau dibatasi kan. Kita bebas saja menulis dulu gitu. Jadi yang penting adalah kalimat secara singkat tapi informatif, padat begitu ya. Menjabarkan secara umum topik penelitian kita begitu. Oke, Mbak, makasih. Sama-sama Bapak. Untuk Pak Sylvester bagaimana? Iya, masih sama tadi di body itu, Bu. Body of papernya. Oh ya, body of Ya, paper boleh. karena karena riset saya masih istilahnya semacam pra-riset ya. Mm-mm. Jadi saya melakukan pengamatan terhadap UMKM, begitu, Bu. Saya pakai metode observasi, lalu saya pakai metode studi bibliometrik ya untuk melihat dari literatur review-nya. Nah, di situ eh, eh, saya sudah dapat mengidentifikasi gap-gapnya. Nah, karena saya masih pra-riset, saya kan belum bisa masuk untuk memasukkan solusi terhadap gap yang ditemukan itu. Nah, apakah solusi dari gap yang saya temukan baik hasil observasi maupun karena studi bibliometrik itu misalnya saya boleh ngambil saja dari studi literatur jawabannya, Bu, ya. Boleh begitu, Bu? Baik, Bapak. Heeh. Nah, ini Ya, bagian HNY-nya ya. ya, ya, Nah, ya. itu nanti Bapak singgung dengan ini tuh sorry. Judul Bapak kan nanti bersinggungan dengan bibliometrik pemetaan begitu ya. Nah, Betul, di situ pasti kan Bapak menyampaikan masalah-masalah yang mungkin belum terpetakan begitu. Sehingga di betul. bagian HNY Bapak sampaikan, maka di sini Bapak hadir untuk melakukan pemetaan sehingga mampu eh, apa ya apa memetakan sesuai dengan topiknya atau Hmm, skema hmm. yang sudah Bapak buat begitu, bukan mengambil dari literatur yang sudah ada Literatur lagi. gitu ya. Karena kan Oke. di sini tujuan penelitian Bapak contohnya penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan dari skup atau Hmm, hmm. sudut pandang tertentu begitu yang sudah Bapak tentukan begitu. Jadi ini menyesuaikan dengan penelitian Bapak gitu. Penelitian bibliometrik Hmm. pun bisa begitu. Ya. Begitu Bapak. Jadi Oh, bukan diambil dari studi literatur literatur review ya, jawabannya, ya, ya. jawaban dari orang lain begitu. Oke. Jadi misalnya konkret, Bu, ya. Konkret. Kalau misalnya UMKM saya itu kurang melek teknologi Mhm. di temuan observasi, tidak bisa solusinya saya ambil jawaban tentang melek teknologi dari studi literatur lalu saya kasih masuk di bagian result and diskusi itu ya, Bu, ya. Ya. Karena ini eh, konteksnya oh, pre-riset. Itu gimana sih, Bu? kalau result dan discussion, yang ini Mm-mm. Bapak sampaikan di bagian mana? Kalau tadi yang saya jelaskan itu tidak bisa masuk di bagian tujuan penelitian. Tapi kan kalau di Ya, bagian result itu kan Bapak menyajikan. Contohnya tadi apa Bapak? Masalah UMKM ya? ya.
Nah, itu kan berarti hasil pemetaan masalah UMKM yang ditemukan di Hmm, studi literatur. Itu kan di ya, resultnya. Kemudian betul. discussion, itu kita jelaskan. Itu boleh dan itu harus dimasukkan di dalam result dan discussion. Karena Oh, itu baik. kan menjadi temuan Bapak. Hasil penelitian temuannya dari literatur, begitu. Kan disampaikan nanti di result and discussion. Begitu. Oh, Tadi baik, mohon maaf, baik. yang saya pahami Clear. adalah tadi di bagian introduction. Kalau di introduction, Bapak jangan menjawab dari tulisan orang lain, tapi Setuju. menekankan bahwa tujuan Bapak, tujuan penelitian Bapak itu untuk apa, begitu. Iya, clear, Bu. Satu lagi terakhir mungkin saya habis itu saya akan kasih kesempatan ke kawan yang lain. Boleh, Satu lagi. boleh Bapak. eh karena saya melihat antara UMKM dan bencana tematik ya, Bu. Di bab pendahuluan tadi, Hmm, saya berpikir kalau saya mendengar, saya awalnya sudah nulis tentang konteks bencananya duluan, tapi saya lihat saya mesti balik lagi. Saya harus ngomong tentang UMKM misalnya, kontribusi UMKM bla 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 gitu. Baru saya ngomong tentang tantangan mereka menghadapi bencana misalnya gitu. Jauh lebih baik ya. Setelah saya lihat penjelasan Mbak Widi ini. Awalnya di paper saya yang siap sekarang, saya ya. ngomong tentang konteks bencananya duluan. Yang di mana bencana ini eh, ter, eh, menghantam kawan-kawan yang UMKM juga gitu. Oke, kalau di Hmm. situ sebenarnya sorry, judul Bapak apa ya kalau boleh tahu? Ini strategi meningkatkan resiliensi UMKM menghadapi bencana. Strategi resiliensi ya. Iya, Nah, strategi resiliensi UMKM menghadapi bencana. Nah, bencana. kalau Iya. begitu, berarti kan kita hadirkan dulu bencananya. Oke, Ya, oke. Berarti karena sudah kan benar itu yang saya buat ya, Bu ya. sudah benar, betul. Strategi resiliensi kan untuk menjawab itu, menjawab tantangan UMKM dalam menghadapi bencana Oh, kan. oh, Nah, sip, berarti sip, sip. bencana alam itu kita hadirkan dulu. Bencana alam itu ternyata Ya, mengganggu dari sisi perekonomian gitu, betul. perekonomian UMKM. Nah, sehingga Bapak menghadirkan, maka untuk menjawab dari tantangan tersebut, Bapak membuat Hmm. strategi resiliensi, skema Ah, strategi sip, resiliensi, begitu kan? sip, sip. Nah, itu menjadi poin. Oke, Strategi resiliensi itu menjadi jawaban. Jawaban itu berarti kan letaknya di akhir, tujuan dari penelitian Bapak, begitu. baik, baik, baik. Clear, Bu, clear, clear. Sip. Oke, siap Saya Bapak. kira pernyataan positif tadi yang dimaksud ini adalah, saya mau lihat dari sisi UMKM-nya duluan, bahwa UMKM ini adalah dia pendukung ekonomi, Itu bisa. mendukung PDRB, kayak gitu. Bisa Bapak, nanti itu Hmm. disampaikan saja, misalkan contohnya bencana alam Ya, seperti clear. apa pernyataan umumnya. Kemudian Ya, nanti di poin nomor 3, 4, 5 atau 4 dan 5 itu sudah bicara UMKM-nya. Sebenarnya baik. UMKM itu kan menjadi poros penting dalam proses perekonomian, Hmm. begitu kan? Kemudian dari sisi wilayah-wilayah, kemudian dihubungkan dengan Hmm. wilayah geologisnya, mungkin dari geografinya, begitu Betul, dari betul. geografi yang mungkin sering terdampak bencana itu seperti Ya, apa. ya, Pernyataan-pernyataan umum, tapi tekankan dia harus bersifat positif begitu, Bapak. baik. Oh, itu. Kalimatnya tidak ada tidak atau belum itu kalau tidak belum berarti itu masuknya di dalam gap. Oh, Kalau baik. saya tidak meskipun masalah dan sebagainya itu di gap, Bapak. Begitu ya. Iya, iya. Baik, baik. Terima Begitu. kasih, Bu. Clear. Sama-sama Pak Sylvester. Ya. Baik. Untuk selanjutnya Be- bisa Bapak. Apakah novelty bisa diturunkan dari irisan MSO? Bisa. Novelty dan kebaruan setahu saya, sependek pengetahuan saya itu sama ya Bapak ya. Nah, novelty itu boleh sekali dihadirkan dalam metode signifikan objek. Biasanya metode itu kan variabel yang memberikan pengaruh. Kemarin kalau dijelaskan sama Mas Wiam, itu kan kebaruan yang mau ditawarkan. Kemarin diberikan contoh soal digital marketing. Digital marketing itu mungkin kita kita letakkan di depan karena itu menjadi kebaruan riset gitu kan. Digital marketing sebagai kebaruan riset memberikan kontribusi untuk meningkatkan. Nah, kata improve datang. To improve, meningkatkan apa? Marketing performance, meningkatkan sebuah objek penelitian yang akan kita dalami. Begitu, Bapak.
Jadi itu novelty itu memang lebih baik dihadirkan di dalam eh, judul begitu atau dari irisan MSO-nya begitu Bapak. Begitu Bapak. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ada Mbak, Mbak. Oh, Ibu Irma. Ya, Oh iya, ini bagaimana Mbak. Ibu? Misalnya begini Mbak, kita sudah ada jurnal yang dituju gitu ya. Apakah itu akan bisa mengubah tujuan tadi ya, atau judulnya, eh, ya atau misalnya apa tadi yang sebut seperti, jadi artinya diarahkan kepada jurnal tersebut misalnya jadi tidak umum seperti penelitian yang dilakukan. Jadi sebenarnya penelitiannya kan umum, saya tentang pelabuhan pintar, misalnya tentang smart port, tapi kemudian saya misalnya ingin menulis di dalam hukum, maaf, di dalam jurnal Marine Policy. Nah, jadi di situ saya sambung-sambungkan kepada aim and scope jurnal tersebut. Apakah sudah di sini atau nanti, Mbak? Oh, boleh Ibu. Oh, berarti Ibu sudah punya jurnal target begitu ya? Iya, betul, iya. Oke, sudah punya jurnal target, jurnal impiannya sudah ada. Kemudian Ibu papernya dihubungkan dengan MN Scoop-nya begitu ya? Iya, betul. Itu Iya, boleh kali Ibu, nggak apa-apa. Mulai dari awal. Cuman memang nanti em, kalau Ibu tujuannya hanya satu, mungkin ketika ditolak berarti mengikuti dengan MS Scope yang lain atau Ibu sudah membuat artikel yang sudah menekankan pada MS Scope tertentu. Kemudian nanti kalau ditolak dengan satu jurnal, cari jurnal yang juga relevan dengan MS Scope yang sudah Ibu buat. Begitu Ibu. Itu boleh, boleh sekali Ibu. baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Memang nanti itu pembahasan di jurnal tujuan sebenarnya. Tapi ini akan saya spill sedikit. Jadi Bapak Ibu, kadang ada MN Scoop ya. MN Scoop kan biasanya agak luas gitu ya. Nah, itu bisa kita dalami ke chat tuh ke editorial boardnya. Kira-kira nih jurnal di periode sekarang gitu ya, apakah topik terkait dengan yang Bapak Ibu akan lakukan itu masih relevan disinggung nggak di jurnal ini begitu eh, masih layak nggak nih walaupun MN Scoop-nya masih ada begitu. Kadang ada beberapa jurnal yang lebih apa ya perlu ditanya dulu begitu. Kita kepo dulu kemudian baru kita sesuaikan begitu Ibu, Bapak Ibu. Atau nanti kalau memang Bapak Ibu punya target jurnalnya kemudian pengen kepo apa ya, pengen lihat nih yang banyak diterima begitu itu rata-rata di bidang apa atau rata-rata luarannya seperti apa. Nanti boleh tuh lihat dulu artikel-artikel yang terbit di tahun tersebut begitu. Untuk melihat familiarnya atau ketertarikan jurnal di tahun itu tuh membahas apa begitu Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, kalau Bapak Ibu yang berkaitan dengan studi literatur, mereka mungkin kadang agak kebingungan menuliskan what is unknown ya, gitu. Mungkin bisa ditekankan kalau memang nggak, contohnya bibliometrik. Misalnya Bapak Ibu menekankan masalah di bagian gap, ternyata penelitian-penelitian sebelumnya itu belum membahas rentan waktu dari sekitar 5 tahun terakhir atau 12 tahun terakhir, 12 tahun, 10 tahun terakhir, atau mungkin ada mekanisme yang belum dijelaskan begitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah masalah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu Bapak Ibu hadir untuk memberikan atau melakukan pemetaan menyesuaikan mekanisme yang akan Bapak Ibu kaji begitu. Atau sebuah konteks yang memang belum dibahas begitu ya, belum dikaji sama sekali. Apakah yang tidak diketahui perlu disitasi? Kak, untuk di kerangka, Bapak Ibu, Bapak, Pak Rum, saya tekankan lagi, untuk di kerangka tidak ada sitasi sama sekali. Jadi murni kalimat biasa saja. Walaupun itu di what is noun, unknown, kemudian discussion, begitu ya, itu sitasi nggak usah.
nanti saja di digital writing. Jadi ini hanya fokus pada apa yang ingin Bapak Ibu tuliskan nanti di paper. Jadi tuliskan secara singkat begitu Bapak Rum. Begitu ya Bapak. Di kerangka tadi tuh Mbak, kalimat satu, introduction, kalimat satu, dua, tiga itu ada semua keterangannya Mbak ya, penjelasannya ya. Kalimat satu Ada, apa, kalimat ada Bapak contohnya kayak gini. Nah, ini di sini Bapak, misalkan kalimat satu, Bapak tuliskan nanti bicara soal apa. Sini what is noun di bagian nomor satu. Bapak bicara soal secara umum teknologi di era modern. Bicara dulu nanti buat kalimat anggap seperti Bapak membuat kalimat pokok dalam sebuah paragraf begitu ya. Kalimat awal biasanya. Nah, itu tempelkan dulu situ, buat dulu situ. Di era modern, teknologi menjadi bagian penting dalam aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Terus kemudian yang kedua, bicara soal pendidikan dan transformasi digitalnya gitu, baru nanti menurun lagi. Begitu, Bapak. di kalimat tiga menjelaskan apa nanti Mbak? Empat Nanti lima ini. menjelaskan fokus lagi. Itu kembali lagi. Ini kan apa namanya? Tidak ada judulnya, jadi hanya terpotong di satu dan dua. Nanti fokus lagi ke bagian bawah, misalnya transformasi digital, nanti berhubungan dengan media pembelajarannya, begitu. Media pembelajarannya sudah bergeser ke era digital, salah satunya penggunaan apa, bla bla bla, nih, gitu kan. Kemudian keempat, dari tersebut apa namanya dari media nanti hubungkan dengan apa prestasi belajar, misalkan itu kembali lagi pada variabel atau topik penelitian yang akan dibahas gitu ya. Misalnya dari transformasi kita bicara soal model, kemudian model bicara soal penggunaan medianya, kemudian media berhubungan dengan prestasi pembelajarannya. Misalnya seperti itu, Bapak. Karena memang mungkin judulnya adalah sebuah media sebagai transformasi digital untuk meningkatkan prestasi siswa misalkan gitu. Berarti kan berhubungan dengan prestasi siswa. Berarti nanti poin paling akhirnya itu bisa kita singgung kepada prestasi siswa. Itu kembali lagi, Bapak. Contohnya tadi strategi resiliensi gitu ya, strategi resiliensi UMKM untuk menghadapi bencana alam. Berarti kan kita bicara dulu bencana alamnya gitu kan. Poin pertama. Kedua, kita bisa singgung soal bencana alam. Kemudian yang ketiga adalah kita bicara soal UMKM. Dari segi geografis yang mungkin wilayah-wilayah yang sering terdampak bencana itu eh, masyarakat UMKM-nya itu cukup lebih struggle atau lebih lebih apa namanya banyak tantangannya, misalnya banyak harus harus kuat dari sisi strategisnya gitu menghadapi perekonomian. Kemudian keempat, nanti masuk kepada konsep strateginya yang akan disinggung. Nomor lima seperti apa. Nah, itu kembali lagi pada topik penelitiannya Pak Basri. Arahnya mau seperti apa begitu. Kalau bisa Bagaimana? Mbak diberikan keterangan di situ. Jadi kalimat pertama begini, kalimat kedua begitu, Nah, itu kalimat ketiga. sebenarnya kembali lagi pada topiknya Bapak begitu. Contohnya, nah, Karena takutnya kita apa namanya ada pengulangan gitu loh. Dari kalimat satu berulang di kalimat dua atau kalimat tiga berulang ke kalimat empat. Nah, itu kita kalau misalkan memberikan keterangan ini harus bicara soal apa begitu ya Bapak, itu Ya nanti betul. takutnya malah terlalu membatasi Bapak karena kan setiap setiap peneliti punya topik yang berbeda-beda begitu. Kami memberikan penekanan bahwa nanti buat pernyataan umum dulu dari mungkin coba mungkin ya dari objek penelitiannya dulu, dari objek penelitian mengkerucut kepada metodenya atau eh, kebaharuan yang akan kita tawarkan. Nah, paling bawah itu sih silahkan sampaikan kebaharuan researchnya begitu yang akan mau dibahas begitu itu boleh begitu. Begitu Bapak. Bagaimana Bapak? Ini memang Bapak Ibu harus praktek terlebih dahulu ya.
Kalau tidak praktek memang agak ngawang-ngawang, istilah gimana ya, agak melayang-layang gitu gambarnya terlalu melayang-layang. Harus praktek. Jadi bisa bisa tahu nih gitu, bisa tahu apa kendalanya, apa kesulitannya gitu. Tuh kalau Pak Agus, poin-poin kalimat what is unknown itu harus saling berkaitan. Betul, Bapak harus saling berkaitan begitu. Harus berhubungan lah istilahnya. Kalau Bapak bicara soal UMKM, berarti kan masalah UMKM-nya tuh. Masalah UMKM-nya seperti apa dihadirkan. Kemudian misalkan solusi dalam segi dari si literatur ternyata belum ada yang berkaitan atau beririsan dengan variabel yang akan Bapak Ibu bahas begitu. Itu memang harus berurutan, jadi harus bersinggungan Bapak gitu. Tapi yang harus menjadi tekanan bahwa what is unknown ini itu sangat terkait, sangat berkaitan dengan discussion. Itu sangat erat kaitannya. Jadi masalah tadi harus dijawab di discussion, kemudian dihubungkan dengan hasil penelitiannya. Begitu Pak Agus. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan membuat gap, itu bisa begini. Saya coba share ya. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan dalam membuat gap, dalam membuat atau menuliskan gap gitu ya, bingung gitu, maka silahkan mulai dari yang paling gampang terlebih dahulu Bapak Ibu. Paling gampang itu dalam menulis, entah itu di anatomi atau dalam paper, itu mulai dulu pada metode penelitian. Kenapa? Karena metode ini yang sudah Bapak Ibu ketahui. Bapak Ibu arah penelitiannya apa kan kualitatif, kuantitatif kan sudah tahu ya. Nah, itu tuliskan dulu metode penelitiannya. Kemudian baru dihubungkan dalam result and discussion. Tentunya eh, kalau di dalam anatomi ataupun artikel gitu ya, itu tentunya kan kita menyajikan hasil olahan dapur. Nah, hasil olahan dapur itu result gitu ya, result discussion kita sajikan dulu. Baru conclusion dan terakhir introduction. Kenapa introduction kita letakkan di paling akhir? Karena inilah yang sering menyita waktu Bapak Ibu. Terlalu lama. Bapak Ibu sering terlalu lama membaguskan sebuah introduction, tapi lupa menekankan atau menajamkan pada discussion. Introductionnya sudah apik, sudah dibuat selama 3 bulan, begitu ya. Ternyata discussionnya kosong, istilahnya kurang tajam, gitu. Jadi orang tuh istilahnya membaca tuh excitednya di awal, tapi di akhirnya itu oh cuman kayak gini toh, kayak gitulah istilahnya. Jadi makanya kenapa kita buat introduction di akhir, biar Bapak Ibu fokus dulu pada poin-poin inti dan paling gampangnya ini, method, result, karena kita hanya menyajikan metode, hanya menyajikan hasil penelitian yang Bapak Ibu gitu ya. Kemudian conclusion. Nah, ketika result and discussion-nya sudah ada, Bapak Ibu akan lebih enak hasil dari result, hasil dari interpretasi result itu tadi, itu kan pasti punya landasan di belakangnya. Ada latar belakang, yang melatar belakangi hasil penelitian itu. Kenapa hasilnya signifikan? Berarti latar belakang sebelumnya ada sebuah masalah. Nah, kita kan tinggal tarik mundur, Bapak Ibu. Jadi itu akan bisa relevan. Apa namanya? Akan lebih mudah lah, akan lebih relevan ketika Bapak Ibu membuatnya dari mulai discussion. Nah, kemudian baru introduction gitu. Introduction terakhir, sehingga nanti gapnya itu bisa memiliki keterhubungan begitu Bapak Ibu. Itu ya, jadi introduction harapannya jangan terlalu lama berpikir di introduction, kemudian lupa pada poin-poin inti, method, result, and conclusion-nya. Begitu Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan tadi sepertinya ada Ibu Ida yang ingin bertanya. Ya, ya Mbak Bibi, saya izin nanya dong. Ini kayaknya saya dari tadi tuh agak ragu dengan hasil penelitian saya daripada saya ngegrundel ya. Gini, kebetulan saya punya hasil 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 penelitian yang bagian dari hasil penelitian saya. Nah, sebenarnya kalau bisa dilihat hasil penelitian saya ini saya ambil dengan metode yang biasa aja. Jadi sebenarnya metode ini banyak dipakai orang begitu. Hanya saja saya merasa bahwa apa yang saya dapat itu eh, menjadi sesuatu hal yang unik gitu karena kebetulan
di tempat penelitian saya itu belum banyak yang meneliti tentang masalah ini. Hanya saja saya tidak pede gitu Mbak Bibi. Maksudnya dengan metode yang saya lakukan yang sederhana itu kira-kira nanti kalau misalnya saya tulis paper itu kira-kira kekuatan saya di mana begitu loh Mbak. Itu aja sih. Terima kasih. Siap, Ibu. Kekuatan Ibu ditajamkan dalam result and discussion. Tadi saya sudah apa namanya? Tadi saya mendapatkan garis poin penting adalah Ibu menggunakan metode biasa, tapi hasilnya luar biasa. Ya kan, Bu? Jadi Hmm. keunikan tadi, result tadi harus Ibu junjung, harus Ibu tekankan, Ibu tajamkan di bagian discussion begitu, Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Scopus itu sebenarnya penggunaan metodologi itu beragam. Bahkan ada yang paling mudah sekalipun, apa namanya, tapi masuk di Scopus gitu. Jadi jangan sampai Ibu berkecil hati lah, saya menggunakan metode yang hanya standar begitu ya. Tapi mendapatkan hasil luaran yang luar biasa begitu. Nah, itu disajikan dulu Ibu. Sajikan dulu karena yang tahu itu adalah reviewer, yang menerima itu kan reviewer. Sehingga eh, apa namanya jangan pesimis terlebih dahulu begitu. Sajikan dulu, tajamkan dulu di bagian discussionnya. Result and discussion itu harus kita tekankan. Introduction apalagi gitu ya. Introduction itu kan kita memberikan gambaran awal gitu ya. Penelitian kita seperti apa gitu. Jadi tidak masalah menggunakan metode yang standar, tapi bagaimana kita mengemas hasil penelitian itu dengan apik begitu Ibu Ida. Bagaimana Ibu Ida? Baik, berarti artinya ketika nanti di result and discussion itu saya harus bisa apa Mbak? Maksudnya menyajikan itu dalam bentuk yang eye catching gitu kah? Ataukah kemudian saya bisa mengkaitkan dengan penelitian yang lain atau gimana? Iya Ibu, misalkan begini, kita pertama di introduction. Introduction itu Ibu menekankan bahwa penelitian Ibu itu menjadi sebuah apa ya, solusi paling efektif. Istilahnya begitu. Kan tadi Ibu menyampaikan bahwa ini di daerah saya tuh belum ada yang melakukan penelitian serupa atau hasil belum memberikan solusi terbaik dari sebuah permasalahan yang ada di wilayah Ibu begitu ya. Maka nantinya Ibu harus memberikan penekanan pada urgensi. Urgensi dan tujuan itu harus Ibu tonjolkan. Tajamkan juga di bagian situ. Bahwa urgensinya Ibu penelitian itu penting itu karena apa? Karena mungkin wilayah lokasinya Ibu, mungkin dari segi geografisnya atau apa, nanti itu berhubungan dengan topik penelitian Ibu. Nah, nanti itu di situ baru kemudian di result and discussion. Result and discussion tadi, hasil penelitian yang Ibu sampaikan yang luar biasa tadi, Ibu dukung. Kalau discussion tadi nanti kan discussion itu kan menjawab gap. Tapi kalau di paper, kalau di kerangka itu hanya kalimat singkat. Nanti lebih ditajamkan itu ketika Ibu sudah membuat paper. Nanti digital writing, Bu. Nah, digital writing nanti Ibu menekankan di bagian discussion-nya itu dukung dengan literatur-literatur yang support dengan hasil penelitian Ibu. Itu sudah apa namanya? Menekankan di situ. Jadi kemudian pembahasannya tidak terlalu meluas begitu ya. Fokus pada topik penelitiannya. Topik penelitian itu hadir untuk menjawab sebuah solusi yang Ibu sampaikan gitu ya di wilayah yang Ibu tekankan di situ. Nah, wilayah itu tadi juga bisa menjadikan sebuah strategi. Kenapa harus ada di wilayah itu? Mungkin dia wilayah yang memang rawan kebencanaan atau mungkin yang lain. Itu Ibu yang tahu gitu. Begitu Ibu Ida. Oke, baik, terima kasih Mbak Bibi. Iya, sami-sami Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati begitu ya, hanya menggunakan metode biasa, tapi hasil yang didapatkan luar biasa, maka kita kemas itu Bapak Ibu. Oke, yang Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan? Bapak Rum,
bagaimana menguji bahwa novelty kita benar-benar apakah bisa menggunakan what is how and why? Apakah menggunakan how and why, what is and now adalah tidak diketahui oleh orang lain apa? Bagi novelty kita, bagaimana menguji bahwa novelty yang kita tulis itu benar begitu ya? Nah, itu bisa menggunakan dari literatur yang Bapak Ibu gunakan gitu. Kemarin kan banyak paper-paper yang sudah diambil ya dari Scopus, dari Sandirek, kemudian kemarin ada dibantu dengan paper pop gitu. Nah, itu nanti Bapak lihat nanti ketika sudah dikumpulkan di Mendeley, itu Bapak bisa melihat tuh permasalahannya. Kira-kira ada nggak dari sudut pandang Bapak gitu. Gitu. Itu bisa menggunakan what is noun apa saja yang tidak diketahui begitu Bapak. Saat buat anatomi dalam mengisi kolom, apa juga harus berurutan? Kita garap dulu metode, sedangkan itu tadi boleh Bapak, Pak Agus. Senyaman, bisa saja seperti itu. Paling gampang kan dari metode kita tuliskan dulu, kemudian result and discussion, baru yang paling terakhir adalah introduction, itu boleh. Begitu Pak Agus. Oke. Untuk selanjutnya Ibu Nurmiati, bagaimana Ibu? Mohon maaf Ibu, suara Ibu tidak terdengar di sini. Halo, bagaimana Ibu? Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar sama sekali di saya. Atau enggak boleh dibantu di chat dulu, di kolom chat, gitu nggih. Kalau misalkan Ibu menggunakan headset, itu mungkin dilepas dulu headsetnya, baru di open mic lagi, begitu. Bapak Ibu mau izin saya minum sebentar? Oke. Baik, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada kebingungan? Atau udah siap untuk mempraktekkan? Bagaimana Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada kesulitan? Untuk kerangkanya yang lengkap tolong di-share Mbak ya. Siap, Bapak, saya kirimkan. Contoh ya, contoh. Siap. Oke, sebentar. Bagaimana Bapak Ibu ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau ada hal yang kesulitan yang dihadapi? Ibu Nurmiati boleh? Ini terkait wilayah penelitian, apakah dimunculkan di judul atau bagaimana? Nah, ini Ibu Nurmiati, kalau misalkan wilayah penelitian ini menjadi apa namanya alasan kebaharuannya, begitu ya, alasan kebaharuan artinya memang ini sebagai dasar gitu untuk dasarnya, itu boleh disampaikan di dalam judul. Tapi kalau itu hanya sebatas tempat lokasi penelitian begitu ya, sebagai istilahnya sampel gitu ya, untuk kita mengambil data begitu, itu letakkan di bagian metode penelitiannya saja. Misalkan kadang kan Bapak Ibu menyebutkan tuh apa namanya model pembelajaran di SMP negeri bla 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 Jawa Tengah misalkan gitu ya. Nah, kalau itu hanya seperti itu kan berarti hanya sebatas sampel lokasi saja, sampel lokasi penelitian itu dilakukan di mana. Nah, itu berarti masukkan di bagian metode penelitian saja. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan wilayah
Sungai Palembang sebagai daerah strategis rawan banjir, misalkan begitu ya. Nah, berarti itu kan menjadi dasar gitu ya, dasar penelitiannya Bapak Ibu. Nah, itu letakkan di bagian judul, begitu Ibu Nurmiati. Bagaimana Ibu? Ada pertanyaan Ibu? Oh, baik Mbak, baik. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada kendala? Mungkin ini saya satu paper ya dari trainer kami nih, Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, Mbak, bagaimana aplikasi? Karena hasil penelitian tidak sesuai target, apakah konklusinya perlu disampaikan next study-nya? Boleh, Bapak, boleh sekali. Itu menjadi tidak sesuai target. Itu boleh sekali nanti ditampilkan untuk sebagai future research ya. Jadi penelitian berikutnya itu perlu adanya intervensi tambahan begitu ya untuk mendapatkan hasil maksimal misalnya begitu. Itu bisa bisa saja. Ini salah satu contoh paper dari trainer kami gitu ya. Ini pengaplikasian banyak sebenarnya Bapak Ibu. Jadi alumni-alumni yang sudah mengikuti dari Rumah Scopus dan ini adalah salah satu dari trainer kami. Beliau mengaplikasikan dari judul MSO, Application of Organic Fertilizer gitu ya. In- Ini berarti metodenya itu increase berarti signifikansinya. Kemudian Tiger Shrimp Rice bla 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 ini adalah sebagai objeknya. Nah, terus kemudian kita lihat ke bagian introduction. Introduction di sini ada pernyataan. Ini kalau besok Bapak Ibu membuat paper ya. Membuat paper di sini aquaculture plays crucial role in the blue economic bla bla bla. Ini kan what is noun. What is noun. Kemudian what is unknown. However, complete data have not been found, bla bla bla, tidak ditemukan misalkan. Kemudian masalah lainnya, study on using organic fertilizer, bla bla, have not been found in practice whether interactive land, misalkan seperti itu. Akan masalah yang ditawarkan Bapak Ibu. Ini contoh. Kemudian sehingga tujuan penelitiannya itu untuk apa evaluasinya gitu. Dan kalau misalkan mau ditambahkan, the research penelitian ini can be used as basic and practice for the develop of better rice. Gitu. Itu bisa Bapak Ibu. Nah, itu di introduction saja sudah bicara what is noun, kita menggalingnya di what is noun. Ini kita tandain hanya satu gitu ya, sisanya nanti Bapak Ibu bisa gali. What is unknown, kemudian how and why gitu. Material method sama Bapak Ibu, karena ini bidangnya adalah bidangnya akuatik ya. Nah, itu metodenya beda, baik itu set selection, experimental design, kemudian sampai nanti analisanya begitu. Gitu Bapak Ibu result, ini figur. Nah, nanti kalau di anatomi Bapak Ibu hanya menyebutkan seperti ini. Figur 2 titik performance of line bla 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 gitu. Kalau mau memberikan keterangan singkat boleh. Itu tabel 1 the growth and survival bla 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 gitu. Itu boleh Bapak Ibu. Apa di anatomi ya. Di anatomi itu karena hanya singkat saja begitu. Kalau beda dengan paper. Kalau paper itu ada nanti citasinya dan sebagainya itu masuk digital writing Bapak Ibu. Jadi kalau anatomi itu hanya poin singkat apa yang akan kita bicarakan di dalam tulisan nantinya. Begitu intinya, Bapak Ibu. Hasil penelitian yang tidak sesuai target atau tidak sesuai target, apakah di conclusion tidak sesuai target ini maksudnya seperti apa, Bapak? Nanti dicek kembali ya. Itu boleh sebenarnya disampaikan ke next study, tapi kalau memang itu menjadi temuan yang kebaharuan, misalkan ternyata harapan hipotesisnya adalah meningkatkan, ternyata hasil penelitiannya tidak meningkatkan gitu ya. Nah, berarti kita rubah dulu tuh judulnya. Judulnya bisa kita rubah dalam bentuk pertanyaan. Mampukah ini memberikan peningkatan? Tanda tanya begitu. Nah, kalau ada judul dalam bentuk
pertanyaan, itu berarti seperti halnya kita mengindikasikan bahwa temuan itu bisa jadi positif, bisa jadi memberikan peningkatan, bisa jadi tidak. Nah, itu sebagai temuan kebaharuan, Bapak. Itu boleh. Gitu. Kemudian setelahnya next study atau future research-nya adalah memberikan penekanan bahwa agar sebuah agar nanti memberikan peningkatan perlu kemungkinan perlu memberikan intervensi tambahan, misalkan begitu. Begitu Pak Rum. Bagaimana Pak Rum? Ini Bapak Ibu sudah saya kirimkan anatomi paper beserta contohnya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu, ya cukup jelas, baik. Terima kasih Bapak. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan, begitu nggih, mungkin waktu saya akan kembalikan ke Mas Wiam. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh kita diskusikan Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya Bapak Ibu sudah mulai tertarik begitu nggih tentang menulis kerangka ini. Karena memang untuk kerangka yang kita bahas malam ini itu akan sangat mempermudah Bapak Ibu dalam penulisannya. Jadi kerangka paper 703 Framework tersebut itu sangat membantu kapan Bapak Ibu harus mulai menulis dan di mana harus berhenti menulis. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Biwi tadi, ini adalah polis lainnya. Kita harus tahu batasannya, kita harus tahu dari mana mulainya. Nah, maka dari itu silahkan nanti Bapak Ibu bisa praktekkan cara-cara yang sudah disampaikan oleh Mbak Biwi. Kemudian jika misalkan Bapak Ibu sudah membuat, kemudian ingin didiskusikan lagi, ingin dicek lagi, boleh ke saya ataupun ke Mbak Biwi, dijabarkan saja apakah mungkin ada poin-poin yang perlu ditambahkan, ada poin-poin yang perlu lebih ditekankan lagi, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, nanti monggo Bapak Ibu bisa japri ke saya ataupun ke Mbak Biwi, dan kita bisa lanjutkan melalui WhatsApp untuk diskusi tentang materi-materi webinar ini. Namun untuk malam hari ini, karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 21.15, alangkah baiknya Bapak Ibu juga jaga kesehatannya. Terima kasih sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Mungkin untuk malam hari ini bisa kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Dan nanti kita bisa lanjutkan melalui WhatsApp untuk diskusinya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk webinar malam hari ini bisa kita cukupkan sekian. Dari saya dan Mbak Biwi banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin mengakhiri Zoom bersama-sama Bapak Ibu.